teman-teman. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya
untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Kali ini Budi akan membahas mengenai zat makanan. Mengapa ketika kalian tidak makan badan terasa lemas? Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber tenaga, pertumbuhan, pengganti sel-sel yang rusak, dan pengatur proses di dalam tubuh. Makanan di dalam tubuh kita akan dilumatkan, kemudian dihaluskan, sehingga dapat menjadi sari makanan dan dapat diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Sedangkan sisa makanan yang tidak dapat tercerna akan dibuang oleh tubuh. Untuk mendapatkan kondisi tubuh yang prima, dibutuhkan makanan sehat yang bergizi dan seimbang. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu terkandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat gizi pun dibedakan menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Contohnya mineral dan vitamin. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi kita sehingga membuat kita semangat dan bertenaga. Karbohidrat membuat kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, main bola, berenang, dan lain-lain. Makanan yang termasuk ke dalam karbohidrat adalah gandum, beras, jagung, dan kentang. Protein. Protein berguna sebagai zat pembangun tubuh. Ketika kita masih dalam masa pertumbuhan, yaitu bayi hingga remaja, zat protein ini memegang peranan penting. Namun, ketika kita dewasa, peranan protein lebih besar untuk mengganti sel-sel yang rusak karena proses pertumbuhannya telah terhenti. Fungsi protein bagi tubuh adalah untuk pertumbuhan, pembentukan jaringan tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membantu dalam pembentukan enzim, dan juga sebagai penghasil energi. Makanan yang termasuk ke dalam protein adalah daging ayam, daging ikan, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, dan juga telur. Lemak. Lemak memiliki fungsi di dalam tubuh sebagai penghasil energi selain karbohidrat dan protein. Apabila seseorang berada dalam kondisi kekurangan tenaga, maka lemak merupakan cadangan makanan yang digunakan sebagai sumber energi. Makanan yang termasuk ke dalam jenis lemak adalah kacang tanah, santan, mentega, dan juga lemak yang berasal dari hewan. Vitamin. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh dengan jumlah yang cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. Kecuali vitamin D, yang dapat dibentuk dalam kulit apabila kulit terkena sinar matahari. Vitamin berguna sebagai pengatur fungsi-fungsi tubuh agar metabolisme berjalan dengan normal sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit. Vitamin tersebar hampir di seluruh makanan yang kita makan. Jenis-jenis vitamin adalah vitamin A, B, C, D, E, dan K. Mineral. Mineral sama seperti vitamin, hanya dibutuhkan sedikit oleh tubuh, namun peranannya sangat penting. Beberapa jenis mineral yang kita ketahui adalah fosfor, fluor, kalsium, zat besi, dan yodium. Air berguna untuk pelarut zat-zat makanan.
melancarkan pencernaan, dan pengatur suhu tubuh. Tubuh manusia 70%-nya mengandung air. Setiap hari manusia membutuhkan kira-kira 2-3 liter air. Selain dari air putih yang biasa diminum, air dapat diperoleh dari makanan yang kita makan, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kali ini Budi akan membahas mengenai gizi seimbang dan cara pencegahan penyakitnya. Makanan bergizi saja tidak cukup, harus pula seimbang, yaitu yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah tertentu. Masih ingat kan dengan zat gizi makro dan mikro? Menu makanan bergizi seimbang terdapat dalam 4 macam makanan berikut. Ada makanan pokok, yaitu nasi, jagung, singkong, roti, lauk pauk, daging, telur, ikan, tahu, dan tempe, sayuran, yaitu bayam, kol, dan wortel, dan buah-buahan seperti manggis, pepaya, mangga, dan pisang. Selain memenuhi persyaratan gizi seimbang, kita pun perlu memperhatikan kebersihan dan kelayakannya. Cuci makanan sebelum dimakan, periksa kualitas kesegaran makanan, periksa batas kadaluarsa, dan olah makanan dengan benar. Mengolah makanan dengan benar adalah pilihan kamu untuk memakannya, apakah akan dimasak dahulu atau dimakan dalam kondisi mentah. Apa yang akan terjadi bila zat gizi makananmu tidak seimbang? Kamu tentu akan sakit. Tabel di bawah ini merupakan jenis-jenis gangguan kelebihan atau kekurangan salah satu zat gizi. Selain berasal dari zat gizi makanan yang tidak seimbang, penyebab masalah datangnya penyakit bisa juga dari pola hidup yang tidak seimbang. Istirahat tidak teratur, kurang berolahraga, menghisap asap rokok, lingkungan yang kurang bersih, dan lain-lain. Bagaimana dengan adikmu yang baru lahir? Yang belum bisa mendapatkan asupan gizi seimbang? Bayi yang baru lahir hanya memerlukan ASI saja hingga 6 bulan sebelum ditambahkan nutrisi lain seperti sayur, buah, dan lauk pauk. Karena dalam ASI sudah terkandung zat gizi kompleks yang seimbang dan zat antibodi yang dibutuhkan oleh bayi. Pemberian ASI dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun atau lebih. Bagaimanakah cara penanggulangan penyakit di tubuh kita selain dengan mengkonsumsi zat bergizi seimbang, memeriksakan diri ke dokter, dan berpola hidup sehat? Imunisasi adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk memberikan kekebalan terhadap tubuh. Imunisasi dasar untuk bayi baru lahir meliputi hepatitis B, BCG, polio, dan campak. Beberapa jenis imunisasi lainnya adalah TT1 hingga TT3 untuk mencegah tetanus, TCD untuk mencegah tipus, kolera, dan disentri, BCG untuk mencegah TBC, DPT untuk mencegah difteri, pertusis, dan tetanus, dan polio untuk mencegah penyakit polio. Macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Ayo teman-teman Smart Point, kita kenali macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Diare merupakan buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari normalnya. Ma, rasa perih yang muncul pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung yang dikarenakan oleh makan yang tidak teratur. Ambeien merupakan gangguan pembengkakan di pembuluh vena di sekitar anus. Hepatitis merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Keracunan terjadi karena pengaruh beberapa bakteri yang ada di makanan. Macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Diare, ma, ambeien, hepatitis,
keracunan. Sudah tahu kan macam-macam gangguan pada organ pencernaan? Selalu berhati-hati ya.